Oke, kita mulai ya, anak-anak sekalian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak sekalian ya. Untuk hari ini mohon maaf ini saya agak terlambat masuk di Zoom-nya karena baru pulang dari kantor karena hujan posisinya. Ya. Nah, untuk hari ini nanti jamnya agak molor dikit nanti karena kita mulai jam 4 lebih 10, nanti selesainya jam 5 lebih 10. Ya, gitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masih melanjutkan ke konsep PH lagi. Nanti pertemuan yang ketiga nggih ini. Pertemuan yang ketiga untuk PH nggih. Nih. Nah, nanti satu pertemuan lagi kita akhiri di PH. Nah, untuk hari ini kita masih ke penekanan membedakan antara larutan penyangga dan larutan hidrolisis. Serta hari ini saya tambah nanti mengidentifikasi trayek perubahan pH. Berarti ada dua konsep, yaitu yang pertama membedakan antara larutan penyangga dan hidrolisis sama trayek perubahan pH. Gitu ya. Mohon tadi udah disimak ya materi yang tadi pagi saya share. Sudah dibuka? Halo? Halo? Anak-anak sekalian, untuk hari ini kita masih latihan soal kembali, ya, yaitu masih tujuannya membedakan antara penyangga dan hidrolisis serta trayek perubahan pH. Ya. Besok yang akan datang tentang identifikasi larutan asam dan basa terakhir. Ya, untuk hari ini kita mengerjakan soal, yaitu tujuannya membedakan tadi, ya, penyangga dan hidrolisis. Dimulai dari soal nomor 1. Nah, siapa yang pengen coba? Monggo, ini tak share di screen-nya. Monggo. Sudah dibuka nggih yang tadi pagi? Halo? Sudah dibuka belum yang tadi saya share tadi pagi? Sudah. Sudah ya. Soalnya ini nggih. Sambil Anda buka, ini juga bisa lihat langsung di screen-nya. Oke, kita identifikasi satu persatu. Monggo yang pengen mencoba. Ini ada 16 soal. Nanti di antara 15 soal itu mengidentifikasi itu penyangga dan hidrolisis. Nanti yang nomor 16 itu mengidentifikasi trayek perubahan pH. Itu yang sering keluar itu, ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Ya. Campuran larutan di bawah ini yang tidak termasuk sebagai larutan penyangga. Nah, ciri kemarin larutan penyangga itu apa kemarin? Ciri kemarin ada dua macam. Satu, kalau diketahui angkanya, ada zat yang tersisa dari yang bersifat lemah. Oke. Dan yang kedua, ada pasangan antara asam dengan garam konjugasinya atau basa lemah dengan garam konjugasinya. Maksudnya garam konjugasinya itu gimana, Pak? Maksudnya, misalnya, ada NH4OH bersama dengan NH4Cl. Nah, itu masuk sebagai basa lemah dengan garam konjugasinya. Nah, di antara soal option A, B, C, D itu, nah, kamu identifikasi manakah yang tidak termasuk sebagai larutan penyangga atau buffer. Ya, siapa yang mau menjawab? Nomor 1. A masuk enggak? Halo? Yang A masuk enggak? Mbak, Mas? Halo? Halo? Ayo nyambung enggak ini? Halo, halo? Betul, Pak. Nyambung enggak? Nyambung? Bingung? Halo? Terdengar nggak? Iya, Pak. Apa? Siapanya, Mbak? Ini Mbak siapa ini? Mbak Fitri? Halo? Ya, saya ulangi, campuran larutan di bawah ini yang tidak termasuk sebagai larutan penyangga. Saya review ulang, ciri dari larutan penyangga kemarin. 1, ada asam lemah dengan garam konjugasinya.
Ya, atau basa lemah dengan garam konjugasinya. Artinya garam konjugasinya itu gimana Pak? Kalau paling gampangnya cari yang mirip. Itu namanya konjugasinya. Halo, nomor 1, apa jawabannya? Atau masih bingung? Halo? Halo? Oke, Pak. Nggak ada yang nyambung ya? Halo, halo, halo. Ayo kita diskusi. Karena kemarin udah 2-3 kali, ini 4 kali yang keempat. Apa jawabannya? Untuk yang nomor 1 yang bukan termasuk penyangga. Artinya dibangun dari asam lemah atau basa lemah dengan garam konjugasinya. Halo, ini kok diam semua? Sudah bisa belum? Waduh. Halo? Kok nggak ada yang nyambung? Halo? Halo Pak. Rada putus-putus Pak. Oh, putus-putus. Waduh, apa sinyalnya jelek ya? Halo, halo? Bisa nyambung, Mas? Jelas belum? Masalahnya sini hujan masalahnya. Halo? Halo Pak, sudah Pak, sudah. Sudah jelas ya? Oke. Ya, sudah. Yuk. Jelas. Oke. Sementing nyambung dulu, yang penting nyambung dulu. Walaupun misalnya belum paham, tak terangkan satu-satu lagi, oke? Saya ulangi ya, campuran larutan di bawah ini yang tidak termasuk larutan penyangga. Itu cirinya tadi saya bilang ada asam lemah atau basa lemah dengan garam konjugasinya. Garam konjugasi itu garam pasangannya. Kita identifikasi yang A, itu masuk penyangga enggak A itu? A termasuk sebagai penyangga. Kenapa penyangga? Karena H2CO3 itu asam lemah, KHCO3 itu garam konjugasi dari H2CO3. Masuk. Oke, tadi penyangga. Kemudian yang B. Oke, dan yang B, HCN dengan KCN. Oke, HCN itu sebagai asam lemah, KCN itu sebagai garam konjugasi dari HCN. Itu juga masuk sebagai penyangga. Dan yang C, tadi sudah saya bilang di awal tadi, NH4OH dengan NH4Cl itu kan sama ya, termasuk penyangga. Dan yang D, masuk penyangga enggak yang D? Tidak. Tidak. Ya. Kenapa tidak? Karena CaOH 2 kali itu tergolong sebagai basa kuat. Itu udah identifikasi jelas nggak mungkin. Karena CaOH 2 kali termasuk sebagai basa kuat. Ciri dari penyangga itu asam lemah, basa lemah dengan garamnya. Itu dengan garam sebenarnya, tapi karena CaOH itu kan basa kuat. Oke, di jawabannya yang D. Oke. Nomor 2. pH campuran larutan di bawah ini yang tidak akan berubah dengan penambahan sedikit asam atau sedikit basa. Nah, ciri dari penyangga itu cirinya dengan penambahan asam, basa, atau pengenceran itu tidak merubah harga pH, okay? Atau perubahannya itu sangat tidak signifikan, ya, atau tidak merubah harga pH. Berarti kamu cari di antara option itu, okay, di antara option A, B, C, D itu yang tergolong sebagai penyangga. Mana yang penyangga? A masuk enggak? Tidak. Oh, yang D. Oke, yang D. Oke, D. Nomor 3. Larutan penyangga dengan pH lebih besar daripada 7. Berarti artinya larutan ini bersifat basa. Berarti yang mendominasi garam konjugasi bersifat basa. Dapat dibentuk oleh campuran apa dengan apa? Ayo, jawab silakan. Halo? Saya ulangi, larutan penyangga dengan pH lebih besar 7. Berarti artinya larutan penyangga ini bersifat basa. Karena pH-nya di atas 7. Akan dapat dibentuk oleh larutan pasangan apa dengan apa yang bersifat basa? Yo, siapa yang mau menjawab? P. Yang E, oke. CH3COOH itu asam lemah dengan CH3COONA, ya. Itu agak diralat dikit, tidak CH3COHONA, ya. CH3C
COONA, hanya yang di tengah itu dihilangkan. Oke, itu karena apa? Bersifat basa. Karena yang mendominasi yaitu Na-nya. Oke, Na yang berasal dari NaOH. Oke, oke, Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Campuran berikut ini yang merupakan larutan penyangga yang bersifat asam. Artinya, yang mendominasi di dalam campuran tersebut bersifat asam. Oke. Pasangan mana yang termasuk sebagai penyangga yang bersifat asam? Tadi sudah dijelaskan, ciri penyangga itu ada asam lemah dengan garam konjugasinya. Nah, siapakah dia? Cirinya yang kedua, kalau diketahui angkanya, asamnya itu akan tersisa yang bersifat asam lemah. Oke. Identifikasi yang A, masuk nggak A? Masuk nggak A yang A? Halo? Halo? B, masuk nggak? Siapa yang mau menjawab, monggo? Halo? Mungkin Mas Yoga pengen menjawab? 3 IPA 5. Mas Yoga? Halo Mas Yoga? Halo? Apa jawabannya Mas Yoga? Halo? Aduh, sinyalnya. Situ hujan ya Mas ya? Aduh, nggak jelas ya. Mungkin yang sinyalnya bagus, monggo. Mbak Fitri Nur. 3 IPA 3. Ya, Pak. Oke, Mbak Fitri, monggo Mbak. Apa jawabannya Mbak Fitri? Oke. Pasangannya ini bersifat asam. Apa? Ya? Halo? Ya? Yang E? Mungkin ada yang pengen menyempurnakan? Yang lain? Iya, Pak. Oh, yang D. Nah, coba D diidentifikasi dulu. CH3COOH 0,1 100. Berarti ketemu 10 milimol. Ya, itu asam. Kemudian yang NaOH-nya 50 kali 0,15. Berarti antara 10 sama 5 gitu ya. Berarti kalau dilihat dari angkanya 10 dan 5 itu asumsinya ada sisa nggak kalau direaksikan? Ada. Itu sisa dari CH3COOH. Bersifat asam atau basa ini? Bersifat asam. Berarti jawaban yang paling tepat yaitu yang D. Oke, itu pasangannya. Oke. Monggo sampai di sini soal nomor 1 sampai soal nomor 4 itu cara mengidentifikasi membedakan antara penyangga dan hidrolisis sudah jelas belum anak-anak sekalian? Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan sebelum saya menginjak ke soal nomor 5 sudah kehitungan. Halo? Jelas, Pak. Sudah bisa? Lanjut ya? Yang lainnya? Iya. Yang lain? Monggo reaksinya. Sudah jelas semuanya? Ayo jawab, ayo. Sudah, Pak. Sudah, bisa lanjut. Bisa lanjut. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, lanjut soal nomor 5. pH larutan yang terdiri dari campuran NH3 dengan NH4Cl mempunyai pH sama dengan 9. Jika harga Kb-nya itu 2 kali 10 pangkat min 5, maka berapa harga nilai perbandingan antara basa dengan asam konjugasinya atau garam konjugasinya maksudnya. Oke, bisa dikatakan asam konjugasinya karena yang mendominasi nanti bersifat basa. Oke, itu sebagai pasangannya atau asam konjugasinya atau garam konjugasinya. Berapakah perbandingan antara konsentrasi basa dengan garam konjugasinya atau asam konjugasinya?
Rumus yang dipakai apa, Mas? Pakai H plus atau pakai OH min? Halo? Halo, coba dikontrol dulu sambil dihitung dulu. Pakai yang OH min, Pak. Oh, amin. Pakai OH min ya? Coba Iya. pakai OH min, coba hitung dulu. Pakai OH min ya? Gimana hitungannya? Ketemu berapa banding berapa? Yang sudah menghitung? Kamal? Iya Mas Kamal? 1/2, Pak. 1/2. Yang lain gimana yang lain? Yang lain cocok 1/2? Setuju? Oke, pH larutan yang terdiri dari campuran NH3. NH3 itu mewakili nanti reaksinya ditulis sebagai NH4OH ya, karena NH3 itu gas. Harus dilarutkan dalam bentuk larutan, yaitu direaksikan dulu dengan air, yaitu NH4OH dengan NH4Cl dengan pH 9. Kenapa pakai OH? Karena udah ada kata kunci di situ. pH-nya 9. Berarti artinya 9 itu menilainya bersifat basa. Ya. Nilainya bersifat basa. Ya. Kemudian diketahui di itu harga Kb, di mana rumus yang digunakan yaitu OH min sama dengan Kb kali basa dibanding garam konjugasi atau asam konjugasi. Nah, bagaimana hitungannya? Nah, hitungannya bisa dilihat di pembahasan bawah. Nah, nomor 5 ini. Nih, ya. pH sama dengan 9 dilarikan ke pOH ketemu 5, OH minnya ketemu 10 pangkat min 5. Kemudian harga Kb-nya 295. Kemudian pakai rumus tadi OH min tadi, OH min sama dengan Kb basa dibagi garam konjugasi atau asam konjugasi tadi, okay. OH-nya 10-5, Kb-nya 2,5 dicorek, kemudian basa dengan garamnya dibandingkan. Di perbandingan basa dengan asam konjugasi atau garam konjugasi itu sama dengan 1/2. Itu kelihatan angkanya langsung jelas, okay. Karena semuanya nilainya 10/5 tinggal nyorek, tinggal perkalian silang biasa. Oke. Ketemu yang jawabannya B ya. Oke, sekarang nomor 6. Oke, nomor 6. Nih. Monggo yang pengen coba. Ya, atau mungkin langsung dilihat ke pembahasan juga boleh. Ini sambil saya jelaskan dapatnya dari mana ya. Sebanyak 200 ml larutan HCOOH 0,1 m direaksikan dengan 50 ml larutan NaOH 0,2 m. HCOOH itu asam lemah, NaOH basa kuat. Dilihat dari angka sementara 200 0,1 itu ketemu 20. Sedangkan yang 50 kali 0,2 itu ketemu 10. Berarti artinya dilihat dari angka sementara itu ada zat yang tersisa dari HCOOH atau yang bersifat asam lemah. Oke. Ini mohon maaf saya berhenti sebentar, tak nutup pintu dulu karena hujannya deras banget. Ya, bentar ya. Oke, lanjut. Ketemu berapa, Mas? Yang sudah ngitung? Pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang H plus. Berarti H plus sama dengan Ka kali asam
dikurang dibanding garam konjugasinya. Tinggal dimasukkan, angkanya ketemu berapa itu. Nah, tapi hati-hati, itu angkanya jangan langsung dimasukkan, diambil yang asam sisa, okay? Asam sisa. Tidak yang asam konsentrasinya awal, enggak, asam sisa. Oke, sisanya berapa, Mas? Kalau kita cari 10. 10. Oke, tadi rumusnya sama dengan H plus sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4, 10 dibanding 10. Berarti ketemunya H plusnya 2 kali 10 pangkat min 4. Kemudian dimasukkan ke pH, min log konsentrasi H plusnya sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 4. Berarti pH-nya berapa? 4 min log 2. Oke, dijawabannya yang C. Oke, nomor 7. Ini mohon maaf untuk nomor 7 nanti kalau dicari, karena angkanya itu enggak bulat, nanti nilainya ke yang mendekati, okay? Nilainya yang mendekati. Itu di optionnya A sampai E enggak ada. Monggo dihitung dulu. Okay? Agar diperoleh larutan pH sama dengan 4, okay? pH sama dengan 4, maka banyaknya natrium astat yang harus ditambahkan. Natrium astat sebagai garam konjugasinya ke dalam 200 ml asam astat atau asam lemah 0,1 m. Di mana MR dari CH3COONA itu ada 82, di mana harga Ka-nya itu ada 1,8 kali 10 pangkat min 6. Dengan melihat kondisi seperti ini, berarti artinya apa? Artinya pH itu ditransfer ke H plus dulu. pH-nya 4, berarti H plusnya sama dengan 10 pangkat min 4. Oke, 10 pangkat min 4 tinggal dimasukkan rumusnya H plus sama dengan Ka. Oke, asam dibagi garam konjugasinya. Ya, penyelesaiannya seperti ini. Tapi hitungannya enggak ada optionnya itu. Nah, bisa dilihat di pembahasan bawah. Oke, ini. Oke, pH sama dengan 4, H plusnya 10,4, kemudian H plusnya plus Ka kali asam per garam, 10,4, 1,6, dicorek 10,4, 1,6, 10,2, itu ketemu 20, garamnya kan dicari. Oke, garamnya. Oke, sama dengan berapa itu? 20 dibagi itu, oke, ketemu gramnya, molnya, ketemu 36 kali 10 pangkat min 2 milimol atau 0,36 milimol, oke. Nah, itu ditransfer ke mol, ya, tinggal mengalihkan MR-nya, ketemunya 0,0295 gram. Itu pembahasannya. Halo, anak sekalian jelas ya? Ini karena sini hujannya terlalu lebat banget. Mohon maaf, mungkin suaranya agak bising. Sebenarnya pintu udah saya tutup, tapi suaranya masuk. Jelas, masih jelas ya, Mas? Jelas, Pak. Jelas ya? Mohon Jelas, maaf ya, Pak. karena ini cuacanya nggak mendukung. Ya, nggak mendukung. Kalau nanti ada permasalahan bisa itu, ya. Bisa tanya lewat WA boleh, atau lewat Kezala juga boleh. Mohon maaf, karena cuacanya nggak kompromi ini. Ya, oke. Kita lanjut.
Nomor 8. Ya. Tuh sudah dijawab. 8 ya. Larutan penyangga dalam sistem peredaran darah berperan sebagai apa? Nah, penyangga itu cirinya tadi fungsinya mempertahankan harga pH. Ya. Artinya mempertahankan harga pH itu ditambah asam, sedikit basa, atau pengaruh pengenceran sedikit, itu tidak merubah harga pH. Berarti fungsinya sebagai apa, Mas? Halo? Mempertahankan derajat Mempertahankan keasaman derajat darah. keasaman. Ya, mempertahankan derajat keasaman darah. Ya. Nomor 9. Garam berikut ini yang mengalami hidrolisis total dalam air. Apa arti hidrolisis total kemarin? Moga, siapa yang mau menjawab? Hidrolisis total, artinya apa Pak? Artinya hidrolisis itu kemarin kan ada dua macam. Ada hidrolisis sebagian atau parsial, sama hidrolisis total. Ciri dari hidrolisis kemarin, kalau dilihat dari soal ada angkanya, semua zat habis bereaksi. Ciri yang kedua, hanya diketahui garamnya saja atau garam konjugasinya saja. Artinya garam konjugasi itu garam yang disusun oleh asam lemah atau basa lemah berpasangan dengan basa kuat atau asam kuat. Nah di sini, di situ kan tidak ada yang dimaksudkan sebagai garam parsialnya. Nah di sini yang diminta hidrolisis total. Artinya hidrolisis total itu dibangun oleh asam lemah dan basa lemah. Di antara option tersebut, manakah yang dibangun oleh asam lemah basa lemah? B. B. Ya? B. Oh yang B, NH4CN, NH4CN. Kalau NaCl tidak mungkin, NaCl itu kan basa kuat, asam kuat. NH4CN itu kan dibangun oleh NH4OH basa lemah, HCN itu asam lemah. Jawabannya yang B. Kalau yang C itu asam lemah dengan basa kuat, itu hidrolisis bisa, tapi hidrolisis parsial. Kemudian yang D itu juga hidrolisis, tapi hidrolisis parsial. Kemudian yang E juga hidrolisis, itu hidrolisis parsial atau sebagian. Oke, jawabannya yang B. Nomor 10. Nomor 10. Garam di bawah ini yang memiliki pH lebih besar 7. Oke, lebih besar 7. Itu artinya larutan ini bersifat sebagai larutan basa atau garam yang bersifat basa. Berarti artinya kalau bersifat basa, berarti dia dibangun oleh asam lemah dengan basa kuat. Siapa optionnya? Jawaban yang paling betul. C. Oke, itu dibangun oleh CH3COOH asam lemah, Na-nya dari NaOH itu basa kuat. Oke, C betul. Nomor 11. Dibalik, garam berikut ini yang mempunyai pH lebih kecil daripada 7. Berarti artinya ini dibangun oleh basa lemah, asam kuat. Siapakah jawabannya? B. Ya? B. Yang B. NH4 2 kali SO4. NH4 itu dibangun dari NH4OH basa lemah. SO4 itu berasal dari sisa asam H2SO4 atau air aki. Yaitu asam kuat. Itu jawabannya yang B. Nomor 12. Campuran larutan yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Hati-hati asam kuat dan basa lemah membentuk garam yang mempunyai pH berapa? pH kurang dari 7. Kurang dari 7. Daripada 7. Kenapa kurang dari 7? Asamnya lebih Asamnya dominan. kuat. Asamnya lebih dominan. Oke, di jawabannya yang C Oke. Nomor 13. Masih mengidentifikasi. Campuran larutan berikut ini yang dapat menghasilkan garam terhidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial. Tapi dia bersifat sebagai larutan asam. Berarti tadi masih pH-nya di bawah 7. Berarti cirinya apa ini? Cirinya dibangun oleh asam. Asam yang dominan. Asam? Asam kuat atau asam lemah? Halo? Asam Dibangun kuat, basa lemah. basa Asam lemah. kuat, basa lemah. Asam kuat, basa Asam lemah. Asam kuat, basa lemah. Siapakah yang termasuk sebagai asam kuat, basa lemah? Dan ciri yang kedua,
kedua angkanya habis bereaksi gitu nggih? Ya. Karena ada angkanya di situ. Oke, adik-adik sudah betul dibangun oleh asam kuat dengan basa lemah. Ciri yang kedua, angkanya harus semuanya habis. Mana jawabannya? D. Halo? Betul, D? A. Oh. Betul, A? Mungkin ada yang lain? Monggo. Dijawab yang betul ya. A. Kenapa A? Karena A itu NH3 itu kan basa lemah. Itu angkanya kan 5. 0,1 kali 50. Kemudian HCl asam kuat itu juga ketemu 5. Dilihat angkanya sudah sama. Dilihat dari sifatnya HCl asam kuat berarti dominan dia bersifat asam. NH3 bersifat basa lemah berarti artinya yang menguasai di dalam campuran itu bersifat asam. Jadi jawabannya yang betul yaitu yang A. Oke, nomor 13 A betul. Oke, nomor 14. Diketahui ketetapan asam CH3COH. Ketetapan asam itu Ka 10⁻⁵. Ketetapan basanya 10⁻⁵. Jika kedua larutan itu kita campurkan dengan melihat angka sementara CH3COOH itu angkanya 200 kali 0,1 20 nggih. Itu asam lemah. Kemudian NH4OH angkanya juga 200 kali 0,1 juga 20. Basa lemah. Berarti dia dibangun oleh asam lemah dan basa lemah. Berarti dia tergolong sebagai hidrolisis total. Dia dari angkanya sama persis. Dia dari harga Ka dan Kb-nya kebetulan juga sama. Nah, dia termasuk sebagai hidrolisis parsial atau hidrolisis total. Total. Hidrolisis total pH yang diperoleh berapa? 7. 7. Kenapa 7? Karena nilainya semuanya sama dan Kb-nya Netral. netral. Berarti pH-nya sama dengan 7. Oke, nomor 15. Diketahui ketetapan asam atau Ka itu 1,8 kali 10⁻⁵. Kemudian dia ditanyakan berapa pH-nya dari CH3COONA-nya. Nah, itu hanya diketahui garamnya saja, 0,01 m. Berarti untuk menghitung pH-nya, rumus yang dipakai H+ atau pakai OH-. Halo? H+. Pakai H+ atau OH-? Amin. Ada H+, ada OH-. Yang betul H+ atau OH-? H+. Halo? Yo, yang lain boleh berpendapat. Ada yang mengatakan H+, ada yang OH-. Sing yang betul yang H+. Amin. Anak OH- ganti. Tadi ada H+, ada OH-, anak OH- lagi. Ini ya. Diidentifikasi dulu. Itu CH3COONA. CH3COONA kan dibangun oleh CH3COOH asam lemah. NaOH, Na itu dari NaOH basa kuat. Berarti yang dominan di dalam CH3COONA itu asamnya atau basanya? Basa. Basanya. Kalau yang dominan basanya berarti pakai H+ atau OH-. Amin. Amin. Mohon maaf yang tadi H+ ya, itu diidentifikasi dulu. Pakai OH-. Kenapa Pak? Karena yang dominan di dalam larutan itu bersifat basa. Rumusnya OH- sama dengan akar Kw kali konsentrasi garam atau Cg dibagi Ka, di mana harga Ka-nya udah tahu 1,8 kali 10⁻⁵. Ya. 10⁻⁵. Jadi cara penyelesaiannya seperti berikut ini. Nah, ini. OH- masukkan ini ya. 10⁻⁴, Cg-nya 10⁻², ini 1,8 10⁻⁵, dimasukkan 1/1,8 kali 10⁻11 atau 5,5 kali 10⁻⁻12 dikeluarkan, 2,4 kali 10⁻⁻6. Kemudian karena harga OH dicari POH-nya dulu, ketemu 6 min log 2,4. pH-nya 14 min POH, berarti 8 plus log
2,4. Log 0,24 di soal itu sudah diketahui yaitu 0, berapa? 0,3 nggih. 0,4. Nggih, 0, berapa? Ketemu 0,4 nggih. Berarti tinggal nambahkan berarti jawabannya 8,4. 0,4. Oke. Nah. Ini Adik-adik 1 sampai 15 sudah paham belum? Monggo, yang sudah Alhamdulillah paham. paham ya? Dari 3 pertemuan kemarin kita soalnya ke sini kalau yang pertama kan materinya dulu. Kalau udah paham bisa membedakan oh ini penyangga, oh ini hidrolisis, oh ini netralisasi, oh ini asam basa yang masih berdiri sendiri. Kalau udah paham, berarti udah nggak ada kendala. Berarti untuk besok saya bisa meninggalkan untuk materi ini, kita ganti ke materi identifikasi larutan asam dan basa. Oke. Nah, untuk yang nomor 16, ini langsung tak beri kuncinya di D itu karena apa? Ini pengen saya jelaskan sekalian di sini. Oke. Soal nomor 16 itu soal yang sering keluar hampir di tiap soal di UTBK atau mungkin di SBMPTN juga sering keluar model seperti ini, yaitu mengetahui trayek perubahan pH dari beberapa macam indikator, larutan indikator yang ada di lab kimia. Oke. Kalau SMA Gemolong, ini semuanya punya sebenarnya. Lakmus itu ada 2, lakmus merah sama lakmus biru. Metil merah ada, bromotimol biru ada penoltalin ada, komplit kalau SMA Gemolong. Karena saya pernah masuk di labnya, pernah pinjam dulu. Oke, cuma karena mohon maaf, karena pandemi mungkin anak-anak sama sekali tidak menggunakan lab ya. Nah, nanti mungkin ujian prakteknya mungkin juga ujian praktek virtual ya, atau Zoom. Dimana ada diminta tagihan yaitu untuk praktek sendiri di rumah kemudian dilaporkan ke sekolah. Oke, nomor 16 ya, menguji tentang trayek perubahan pH. Oke, menggunakan indikator larutan indikator yang ada di lab kimia. Di antaranya yaitu lakmus, metil merah, bromo, timol biru. Oke. Oke, sekarang ada 2 larutan yang pengen diuji. Oke, ini soal hot, ini termasuk soal hot, yaitu mengidentifikasi, menganalisis ini. Nanti modelnya yang paling banyak seperti nomor 16 gini besok. Oke, kita identifikasi salah satu dulu, larutan 1, baru nanti kalau 1 sudah diputuskan, baru kita mencari larutan yang kedua gitu ya. Sekarang kita identifikasi dulu, larutan yang ke-1, berarti adik-adik fokus ke 1 dulu. Yang pertama, adik-adik praktek di lab menggunakan kertas lakmus. Ternyata larutan 1 itu diidentifikasi pakai kertas lakmus, ternyata memberikan warna biru. Oke, warna biru. Berarti artinya apa? Artinya oke, harga pH yang dimiliki larutan 1 itu harus di atas 8,3, minimal sama. Oke, harus di atasnya atau minimal sama. Berarti 8,3 itu boleh karena itu ringnya merah sama biru. Pak, lah kalau nanti menghasilkan merah gimana? Kalau menghasilkan merah berarti artinya pH dari larutan itu di bawah 4,5. Gitu ya. Di bawah 4,5. Pak, lah karena kuning, Pak. Kalau kuning dia di antara 4,5 sampai 8,3. Oke. Kalau dia berwarna kuning. Itu. Loh, kok bisa kuning, Pak? Lah itu perubahan merah jadi biru itu kan warna perantaranya warna kuning. Oke, itu yang pertama. Kesimpulan yang pertama, kamu menyimpulkan pH-nya di atas atau sama dengan di atas 8,3. Kesimpulan yang pertama. Tapi nanti hasil kesimpulan akhirnya harus mewakili 3 indikator itu. Uji yang kedua, kita pakai metil merah. Dia berwarna kuning. Nah, kesimpulannya di warna kuning, berarti nilainya harus di atas 6,2. Itu jelas. 8,3 nilainya di atas 6,2. Berarti 6,2 itu enggak tereken, berarti sudah dikalahkan oleh kesimpulan yang pertama dari lakmus. Kemudian pakai bromo timol biru, dia berwarna biru, artinya dia di atas 7,6, jelas, nilainya itu di atasnya 8,3. Kalau kecuali di lakmus itu dia berwarna kuning, lah itu baru. Adik-adik bisa menyimpulkan bromo timol itu belia masuk. Oke, berarti ini artinya yang dominan di nomor ini, larutan yang pertama, itu artinya apa? Nilainya minimal sama 8,3 atau di atas 8,3 itu trayek pH-nya. Nah itu jawabannya di D. Kenapa Pak? Oh, ketemu 1 langsung kecekel nilainya karena yang nilainya di atas 8,3 cuma yang D. Tapi kita jelaskan dulu satu persatu.
Dan yang kedua, larutan yang kedua. Larutan pertama kita anggap selesai. Ya. Paham belum anak-anak sekalian? Untuk mengartikan trayek pH ini. Paham. Paham ya? Paham, Pak. Paham. Ini mohon di garis bawahi. Soal ini sering keluar. Oke. Nanti sering keluar, oke. Tolong di garis bawahi ada diberi tanda khusus di situ. Dan lagi kalau udah paham nomor 1, kita yang walaupun adik udah tahu jawabannya D, tapi perlu dijelaskan juga biar nanti di tipe soal yang lain adik bisa jawab. Oke. Larutan yang kedua, kita pakai lakmus. Ternyata dia memberikan warna merah. Artinya kalau dia memberikan warna merah, berarti nilainya di bawah 4,5. Oke, nilainya di bawah 4,5. Oke. Pak, berarti nggak boleh di atasnya 4,5. Ya nanti dulu. Kalau nilainya itu sudah memberikan warna merah, berarti tertinggi nilainya itu 4,5 atau sama. Ya, itu kesusunan yang pertama. Berarti paling tinggi 4,5 dulu. Nggak boleh melebihi 4,5. Kenapa, Pak? Karena sudah dibatasi warnanya merah. Itu trayeknya kan, ringnya kan 4,5 sampai 8,3. Karena dia merah, berarti dia maksimal 4,5. Dan pakai indikator yang kedua, itu menggunakan metil merah. Ya, ternyata dia berwarna jingga. Nah, jingga itu artinya nilai perubahan antara 4,2 sampai 6,2. Tadi udah dibatasi, tidak boleh melebihi 4,5. Tapi boleh di bawahnya 4,5. Nah, itu ada perubahan di metil merah itu. Kalau dia di bawah 4,2, tentunya akan berwarna apa, Dek? Kalau nilainya di bawah 4,2, kan maksimal tadi kan dibatasi 4,5 maksimal. Kalau kebetulan menggunakan metil merah itu nilainya di bawah 4,2, dia harus berwarna apa? Halo? Merah. Merah ya, merah. Lah kebetulan ini kan kesimpulannya kan jingga, berarti dia terendah nilainya 4,2, tertinggi 4,5. Kesimpulan yang kedua seperti itu dulu. Tapi kita cek juga dengan yang pakai indikator bromotimol biru. Bromotimol biru. Dia ternyata berwarna apa di situ? Berwarna kuning. Berwarna kuning. Tadi kan sudah dibatasi di kesimpulan pertama, tidak boleh 4,5, tidak boleh lebih dari 4,5. Di bawahnya lagi tidak boleh di bawahnya 4,2, berarti untuk bromotimol biru tidak dipakai untuk sebuah kesimpulan. Karena apa? Kok nggak dipakai kesimpulan? Karena di situ hasil yang diperoleh berwarna kuning, di mana kuning itu nilainya di bawah 6,0. Lah, 4,5 itu nilainya di bawah 6,0. Berarti artinya kita ngambil jalan kesimpulan yang ketiga-tiganya nilainya berada di antara 4,2 sampai 4,5. Oke, itu pengujian terhadap trayek perubahan pH. Oke, paham belum adik-adikku sekalian? Anak? Bisa? Paham, paham. Bisa nggak ya? Mungkin ada yang mau bertanya monggo tentang trayek pH? Paham. Ini sering keluar nggak? Tadi memang saya dominankan ini. Ini tak beri penekanan. Kalau belum paham silakan bertanya. Sambil itu nggak? Sambil difahami monggo. Sambil saya merangkum hasilnya. Monggo ada yang mau bertanya enggak? Adik-adik sekalian, paham? Bisa? Ini waktunya masih. Saya kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjutkan ke tinggal satu materi lagi yang belum saya jelaskan. Ya. Tapi untuk yang sering keluar ini sudah saya tampilkan semuanya soalnya. Untuk yang saya jelaskan Gonzaga ini kalau nanti keluar ya. Tentang bagaimana cara mengidentifikasi larutan asam dan basa. Ada berapa macam, Dek, mengidentifikasi larutan asam dan basa itu? Ada berapa macam? Ya, ada 5 ya. Di antara yang pertama itu menggunakan kertas lakmus.
Itu yang paling gampang. Oke, kertas lakmus itu ada dua macam. Itu ada kertas lakmus yang berwarna merah, ada kertas lakmus yang berwarna biru. Oke, merah sama biru. Nah, bagaimana Pak cara mengidentifikasinya? Cara mengidentifikasinya gampang. Kertas lakmus itu kamu celupkan ke dalam larutan asam atau basa atau larutan sampel yang pengen dicek. Kalau dia nanti yang mendominasi warna merah, berarti artinya larutan itu bersifat sebagai larutan asam. Tapi yang dominan larutannya itu lakmusnya berwarna biru, berarti sampel yang Anda cek itu larutannya bersifat basa. Itu kertas lakmus. Sudah pernah praktek belum dulu di kelas 2? Sudah, Pak. Sudah ya, udah bisa ya. Tuh yang pertama kertas lakmus. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua itu menggunakan indikator universal. Indikator universal itu wujudnya seperti kertas juga, tapi ada 3 macam warna yang muncul di situ. Di mana mempunyai nilai rank antara 1 sampai nilai 14. Nah, adik-adik sama, bagaimana cara mengidentifikasinya? Sama, yaitu adik-adik mencelupkan kertas indikator universal tersebut atau sticknya ke dalam larutan sampel. Nah, nanti adik-adik tinggal mentransfer warna yang muncul terhadap tabel yang ada. Kemudian kalau tabelnya harganya 13, oh berarti pH dari larutan sampel yang adik teliti itu mempunyai pH 13. Setelah disimpulkan, oh karena dia nilainya di atas 7, berarti larutan itu bersifat basa. Oke. Begitu pula sebaliknya, kalau adik-adik mencoba sampel yang kedua menggunakan kertas indikator universal. Oke, dicek ternyata warnanya itu persis dengan tabel pada pH 3. Berarti artinya larutan yang adik cek itu berarti larutannya bersifat asam karena nilai pH-nya di bawah 7. Itu menggunakan indikator yang kedua yaitu indikator universal. Oke. Kemudian yang ketiga, menggunakan larutan indikator. Oke, larutan indikator yang ada di lab itu, yang umum, yang ada mungkin di Gemolong maupun di SMA yang lain, itu satu yang sering digunakan, yaitu fenolpetalin. Ya, fenolpetalin itu warnanya jernih seperti air. Tapi kalau nanti dipakai uji untuk salah satu sampel larutan asam atau basa, dia akan memberikan warna yang berbeda. Kalau masuk di asam, dia berwarna bening. Kalau masuk di basa, dia berwarna merah. Ya, merah atau jingga. Ya, itu yang sering digunakan fenolpetalin yang nanti mungkin dipakai untuk praktek titrasi asidik alkalimetri biasanya. Ya. Kemudian yang larutan indikator yang kedua bisa metil jingga, bisa bromol timol biru, bisa metil merah dan sebagainya. Itu jumlahnya cukup banyak, ya. Yang ada di lab tergantung sarana prasarana lab yang ada di sekolah masing-masing. Ya. Kemudian yang keempat, tadi sudah kertas lakmus sudah, indikator universal sudah, larutan indikator sudah. Sekarang yang keempat menggunakan larutan indikator alami. Ini biasanya digunakan untuk sekolah-sekolah yang tidak mempunyai lab yang memadai. Kalau SMA Gemolong saya yakin nggak punya ini malahan. Yang keempat ini nggak punya karena kan labnya kan sudah memadai, peralatannya sudah komplit. Nah, biasanya untuk SMA-SMA di daerah pinggiran, atau di daerah pegunungan atau pedesaan yang labnya belum ada. Ya. Apa Pak yang bisa digunakan? Bisa menggunakan kunyit. Ya, bisa menggunakan dari buah jamban atau buah duet. Bisa menggunakan dari ekstra daun ganyong. Ya. Itu sampel yang paling gampang menggunakan kunyit. Kalau menggunakan kunyit artinya apa? Ini larutan indikator alami. Oke. Yang alami. Lah ini bisa dipakai untuk jam praktek di zaman pandemi ini. Oke, jadi Anda bisa melaporkan konsep identifikasi basa dengan menggunakan larutan indikator alami. Nah, Pak, kalau menggunakan kunyit gimana? Kalau menggunakan kunyit itu diambil ekstraknya atau cairannya yang berwarna kuning, dipakai untuk identifikasi sebuah sampel asam atau basa. Nah, kalau masuk di asam gimana Pak? Kalau masuk di asam, itu cirinya nanti larutan itu akan berwarna kuning tajam atau kuning cantik atau kuning menarik. Tapi kalau masukkan ke larutan yang bersifat basa, misalnya air kapur, dia berwarna menjadi kuning kecoklatan atau kehitaman. Ya. Itu cirinya indikator larutan indikator alami. Ya. Menggunakan mahkota bunga sepatu sama. Kalau mahkota bunga sepatu masuk di asam atau larutan sampel yang bersifat asam, dia memberikan warna merah menyala atau merah cantik.
Tapi kalau masuk ke basa, dia menjadi merah kehitaman atau merah kecoklatan. Pokoknya dominan yang basa itu kalau menggunakan alhami, dia warnanya ke warna gelap, warna hitam. Oke. Nah, mungkin adik-adik bisa mencoba, nanti bisa dipakai besok kalau pas kuliah, mungkin di teknik kimia atau di MIPA kimia, sebagai bahan skripsi boleh memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan untuk media pembelajaran. Oke. Kalau di SMA yang sudah maju mungkin tidak digunakan, mungkin digunakan sebagai tingkat pengenalan. Oke. Ini yang menggunakan larutan indikator alami. Dan berikutnya lagi yang terakhir, yang kelima, yaitu menggunakan konsep pH meter. Nah, pH meter itu sudah alat uji asam basa, tapi sudah sistemnya digital. Nah, adik-adik tinggal menggunakan, itu tinggal mencelupkan pH meter itu ke dalam larutan sampel. Langsung nanti di monitor layarnya itu timbul angka. Kalau misalnya angkanya 8, oh berarti larutan sampel yang adik cek itu bersifat basa. Oh, kebetulan nilainya 5, oh berarti larutan yang kedua bersifat asam. Oke. Itu cara mengidentifikasi larutan asam dan basa yang menggunakan 5 konsep. Pertama, menggunakan kertas lakmus, dan yang kedua menggunakan larutan indikator yang ada di lab atau larutan indikator kimia, oke, di lab kimia. Yang ketiga menggunakan larutan indikator alam, bisa kunyit, mahkota bunga sepatu, daun ganyong dan sebagainya. Yang keempat menggunakan larutan indikator universal yang harganya itu bisa ditransfer ke tabel yang tersedia. Di dalam tabelnya nilainya 1 sampai nilai 14. Dan yang terakhir menggunakan pH meter. Ya. Itu ada 5 cara mengidentifikasi asam dan basa. Monggo adik-adik yang mau bertanya silahkan. Ini materinya udah selesai, tadi sampai 4 pertemuan. Mungkin ada yang masih kejanggalan atau janggal, silahkan bertanya, saya tunggu. Waktunya masih tersisa sekitar 5 menit. Jelas adik-adik sekalian? Jelas, Pak. Jelas ya? Alhamdulillah jelas, Pak. Bisa ya? Oke, kalau nanti ada permasalahan bisa ke WA, bisa lewat ke Zalang ya. Ke nomor saya bisa. Nanti saya bantu. Kalau menemui soal kok kamu ragu atau bimbang atau belum bisa, silakan nanti ditanyakan. Karena ini keterbatasan media ya. Media satu, kondisi cuaca yang nggak mendukung hujan. Dan yang kedua juga hanya suara sama layar sedikit yang bisa diamati. Jadi ikatan emosionalnya belum bisa maksimal. Itu ya. Untuk minggu depan kita keluar materinya, materi baru nanti. Ya. Materi barunya apa Pak yang sering keluar? Nanti kita masuk ke kelas 2 lagi. Ya, karena yang sering keluar itu banyaknya yang di kelas 2. Nih. Ya, nanti kita bisa masuk besok itu ke termokimia, kemudian berikutnya lagi ke laju reaksi, berikutnya lagi bisa kesetimbangan kimia. Kalau udah itu langsung masuk ke lari ke kelas 3 redok nanti. Itu materi-materi yang sering dominan keluar di dalam UTBK atau SBMPTN. Itu ya, Dek. Mungkin ada yang bertanya sebelum saya tutup? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Untuk minggu depan kita putuskan masuk ke materi termokimia. Termokimia itu hanya mempunyai 2 tujuan. Kalau itu 2 tujuan pokok itu ada udah paham, insya Allah nanti 2 pertemuan selesai itu ya. 2 pertemuan selesai. Nanti yang dominan itu yang tujuan yang kedua, menghitung harga P delta H itu ya. Tuh, saya kira ini dulu ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, matur nuwun nggih Mas.